Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 10 Maret 2025, Sari Berita. GMNI Cabang Ngada mendesak Polres Ngada untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggotanya. Remaja Masjid Kabupaten Sika gelar Safari Ramadan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Untuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Ngada mendesak Polres Ngada untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggotanya. Desakan ini muncul setelah mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Laporan Oris Goti. Polri untuk segera melakukan tes urin. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Ngada meminta agar seluruh anggota Polres Ngada menjalani tes urin guna memastikan tidak ada lagi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Desakan ini disampaikan oleh Ketua GMNI Ngada Bonaventura Goan saat beraudiensi dengan PLT Kapolres Ngada AKBP Rahmat Muhammad di Mapolres Ngada pada Jumat 7 Maret. Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Wakapolres Ngada Kompol Mei Charles Sitepu. Mendesak dan menuntut Kapolda NTT dan Mabes Polri untuk segera melakukan tes urin kepada seluruh kepolisian di Polres Ngada. Mengetahui Ketua GMNI Cabang Ngada Bonaventura Goan. Sekian, itu saja pernyataan sikap dari Menanggapi hal ini, Wakapolres Ngada Kompol Mei Charles Sitepu menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin menggelar tes urin dan pemeriksaan kesehatan bagi anggota. Namun ia mengakui bahwa tes terakhir dilakukan sebelum kasus yang menjerat mantan Kapolres Ngada terungkap. Saran yang bagus, kita juga maunya di sini kan bertugas juga sebagai anggota kepolisian ini, jangan kita dekat bahwa kita juga dicurigai. Jadi kita menerima nanti kami segera mengkoordinasikan terkait dengan itu karena membutuhkan alat-alat. Nanti ya kalau bisa dari atas ya datang ke sini untuk mengecek kita sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nanti kami koordinasikan lagi. Terima kasih sarannya yang bagus, yang luar biasa itu kami apresiasi juga. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Ngada menjadi perhatian publik. GMNI berharap langkah tes urin ini dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Ngada. Dari Ngada, RRI ND Oris Goti melaporkan. Remaja Masjid Kabupaten Sika gelar Safari Ramadan untuk pererat tali silaturahmi. Laporan Nikolaus Makumeli. Bulan suci Ramadan kali ini dimanfaatkan oleh remaja Masjid Kabupaten Sika untuk mempererat hubungan silaturahmi di kalangan umat muslim melalui kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan ini telah berlangsung di beberapa masjid yang ada di Kabupaten Sika dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Kepada RRI, Ketua Umum Remaja Masjid Kabupaten Sika, Fakhri Ramadan Yusuf menjelaskan, Safari Ramadan yang dilakukan oleh remaja Masjid Kabupaten Sika, yakni dengan mengisi ceramah saat salat tarawih dan juga menjalin silaturahmi dengan remaja masjid di setiap lokasi yang dikunjungi, serta berdiskusi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama di masa depan. Ditambahkan Fakhri, Safari Ramadan tidak hanya soal ceramah, melainkan juga menciptakan ruang kolaborasi antar remaja masjid dan mendapat dukungan dan sambutan yang hangat dari jamaah serta remaja masjid setempat. Safari Ramadan yang melakukan Safari Ramadan adalah remaja masjid Kabupaten Sika. Terus dalam Safari Ramadan kegiatan yang kami lakukan adalah mengisi ceramah pada saat malam tarawih, malam sholat tarawih di bulan Ramadan, dan juga bersilaturahmi bersama remaja masjid di kemasjidan setempat yang kami kunjungi untuk melakukan Safari Ramadan tersebut. Nah, dalam silaturahmi bersama teman-teman remaja masjid di kemasjidan setempat, kami dari remaja Masjid Kabupaten Sika
berbagai cerita sharing terkait kegiatan-kegiatan remaja masjid setempat, dan juga mengajak untuk berkolaborasi bersama melaksanakan berbagai kegiatan positif seperti pemuda Islam di Kabupaten Sika, contohnya kegiatan olahraga, kegiatan Gema Takbiran, pawai obor yang akan dilaksanakan di malam Lebaran nanti, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan oleh remaja masjid Kabupaten Sika. Selain kegiatan safari Ramadan, Fahri juga mengungkapkan rencana kegiatan menarik lainnya menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, di antaranya Gema Takbir dan Pawai Obor yang akan dilaksanakan pada 30 Maret 2025 dengan titik kumpul di Masjid Al-Muhajirin, Perumnas. Kegiatan tersebut rencananya akan melibatkan seluruh remaja masjid di Kabupaten Sika serta berbagai unsur kepemudaan termasuk orang muda Katolik atau OMK dan pemuda beragama lainnya. Untuk 1 Syawal 1446 setelah kita 30 hari berpuasa akan melaksanakan Gema Takbiran Akbar dan juga Pawai Obor untuk merayakan kemenangan umat Islam berpuasa selama 30 hari. Insya Allah kegiatan tersebut akan dilaksanakan titik kumpulnya di Masjid Al-Muhajirin Perumnas yang akan melibatkan berbagai remaja masjid di semua kemasjidan yang ada di Kabupaten Sika, terutama yang ada di Kota Maumere, bersama juga dengan para pemuda umat beragama di Kabupaten Sika, teman-teman OMK, orang muda Katolik, dan teman-teman dari pemuda beragama lainnya. Kita akan mengusung tema persaudaraan di malam takbiran, persaudaraan antara remaja dan pemuda Islam, dan juga persaudaraan antara sesama pemuda umat beragama. Jadi kita akan sama-sama merayakannya dengan malam puncak Gema Takbiran dan Pawai Obor di tanggal 30 Maret tahun 2025. Dirinya berharap melalui kegiatan-kegiatan ini semangat kebersamaan dan saling menghargai antar agama akan semakin kuat. Ia yakin bahwa Ramadan bukan hanya menjadi momen untuk beribadah, tetapi juga untuk saling mendukung dan berkumpul sebagai satu komunitas yang utuh, serta kiranya semangat silaturahmi ini terus berkembang di kalangan umat muslim di bulan Ramadan yang penuh berkah. Dengan semangat yang positif ini, diharapkan kehadiran remaja Masjid Kabupaten Sika dalam safari Ramadan dan berbagai kegiatan menjelang Idul Fitri dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. PT Pelni Cabang Labuan Bajo wajibkan pembelian tiket melalui aplikasi Pelni Mobile. Laporan Epi Wahab. Fokus utama dari penerapan Pelni Mobile dalam melakukan pembelian tiket kapal Pelni ini merupakan wujud transformasi dari PT Pelni untuk mendayagunakan produk dari inovasi digital. PT Pelayanan Nasional Indonesia atau Pelni Persero Cabang Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mewajibkan seluruh calon penumpang pengguna jasa PT Pelni untuk melakukan pembelian tiket menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Hal ini tentu untuk memudahkan calon penumpang melakukan pemesanan tiket di mana saja dan kapan saja untuk semua rute pelayanan Pelni seluruh Indonesia. Hal ini dikatakan langsung Kepala Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo, Benny Marganda Sinaga kepada RRI. Fokus utama dari penerapan Pelni Mobile dalam melakukan pembelian tiket kapal Pelni ini merupakan wujud transformasi dari PT Pelni untuk mendayagunakan produk dari inovasi digital. Aplikasi Pelni Mobile ini dapat memberikan sentuhan kemudahan bagi calon penumpang dalam menentukan rencana perjalanan sesuai kebutuhan. Dan di sisi lain, kita juga memberikan inovasi ini untuk membantu calon penumpang dalam membeli tiket di mana saja di seluruh titik wilayah Indonesia. Selain itu, Benny juga menyampaikan pihaknya menjamin keamanan data setiap penumpang yang melakukan pembelian melalui Pelni Mobile ini. Pihaknya juga optimis dengan inovasi aplikasi Pelni Mobile ini juga dapat meminimalisir adanya penipuan dan calo tiket yang marak ditemukan hampir di setiap wilayah termasuk di Manggarai Barat. Hal-hal yang menyangkut data penumpang, kami berikan suatu kepastian bahwa dengan menggunakan Pelni Mobile ini justru tingkat keamanan data penumpang lebih secure daripada sebelum-sebelumnya. Karena
kami membangun inovasi digital Pelni Mobile ini dengan menggunakan tingkat sekuritas yang tinggi. Justru dengan menggunakan Pelni Mobile ini, kami memberikan rasa optimis kepada masyarakat untuk tidak lagi percaya kepada percaloan tiket dan penipuan-penipuan melalui penjualan tiket Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Adapun dengan adanya inovasi aplikasi Pelni Mobile, selain dapat memudahkan penumpang dalam melakukan pembelian tiket, juga membuat para calon penumpang lebih menghemat waktu dan biaya, tanpa harus melakukan pembelian ke loket cabang PT Pelni yang tersedia. Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo juga mendorong agar penggunaan aplikasi ini terus meningkat, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT bersama pemerintah Kabupaten Manggarai menyerahkan santunan kepada 7 penerima manfaat dari berbagai daerah di Kabupaten Manggarai. Laporan Mario Alberto. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Manggarai menyerahkan santunan kepada 7 penerima manfaat dari berbagai daerah di Kabupaten Manggarai. Penyerahan bantuan ini berlangsung dalam rapat evaluasi program BPJS dan penandatanganan perjanjian kerjasama di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Jumat 7 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Sekretaris Daerah Frans Jahang, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Turut hadir Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua BPJS Cabang Manggarai Barat, aparat desa, para camat, serta 7 warga penerima manfaat yang mendapatkan santunan. Dalam sambutannya, Sekda Manggarai Frans Jahang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerja, baik penerima upah maupun pekerja informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu komitmen penyelenggaraan pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah, itu memastikan masyarakat yang bekerja mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena apa? Karena ini merupakan hak daripada seluruh pekerja sekaligus perlindungan sosial bagi seluruh keluarganya. Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin, mengapresiasi kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi warganya. Menurutnya, program ini penting untuk memberikan jaminan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan, risiko kerja, atau meninggal dunia. Dan saya puji syukur kepada pemerintah Kabupaten Manggarai melihat peluang ini karena peluang yang sangat luar biasa yang manfaatnya menyentuh langsung kepada masyarakat, yang dimana pada saat yang mengalami risiko atau kecelakaan atau meninggal dunia, ada negara hadir di situ memberikan santunan. Jadi pemerintah pusat juga sudah melihat bahwasanya program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah salah satu jalan utama untuk mengentaskan kemiskinan barat dan kemiskinan ekstrem. Karena kenapa? Seperti yang saya cerita tadi, bahwa pada saat si pencari nafkah meninggal dunia atau kemudian kecelakaan kerja, ada negara hadir memberikan santunan. Salah satu penerima manfaat, Emerensiana Sinsu, warga desa Ponggeok, Kecamatan Satarmese, mengaku terharu menerima santunan sebesar 180 juta rupiah. Ia mengungkapkan tidak pernah menyangka akan mendapatkan bantuan sebesar itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Senangnya kedua anak yang bisa sekolah sampai sarjana, itu perasaan senang. Harapannya semoga BPJS ini semakin maju untuk kedepannya. Hal senada disampaikan oleh Franciscus Jordan Sen Kemau, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Narang, Kecamatan Satarmese Barat. Ia mengatakan bahwa santunan yang diterimanya akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ya, saya sangat senang dengan penerimaan BPJS ini karena BPJS ini bisa membantu saya untuk melanjutkan studi saya atau sekolah saya. Semoga kedepannya maju dan sejahtera terus. Menutup kegiatan, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu mengingatkan para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan bijak. Satu mungkin pesan kami yang terakhir buat keluarga penerima, jangan pernah berikan itu kepada orang-orang atau keluarga dekat pun yang nanti datang untuk meminta bantuan. Diharapkan program ini dapat memberikan kesejahteraan bagi para pekerja di Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrim. Nusa Tenggara Timur NTT menjadi provinsi pertama yang dijadikan proyek percontohan untuk program kolaborasi penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan. Langkah besar ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, Ketua TPPKK Provinsi NTT, serta Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Wihaji SAG MPD di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Sabtu 8 Maret 2025. Pertemuan tersebut membahas finalisasi Grand Design Kolaborasi dan rencana aksi yang akan menjadi cetak biru dalam mengatasi dua permasalahan krusial ini. Dalam pertemuan ini, Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa program ini harus berdampak nyata dan terukur dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Menteri Wihaji menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa serta berbagai universitas dan lembaga penelitian seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang guna menghadirkan inovasi berbasis riset dalam menangani stunting dan kemiskinan. Grand Design yang telah difinalisasi akan segera diterapkan di NTT dengan berbagai strategi, antara lain intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk ibu hamil dan anak balita, penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, pendidikan dan pendampingan keluarga, serta sinergi dengan dunia usaha agar lebih banyak program CSR difokuskan untuk mendukung pengentasan stunting dan kemiskinan. Gubernur Melki menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi model nasional. Jika terbukti efektif di NTT, pola yang sama akan diterapkan di provinsi lain dengan kondisi serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Maret 2024, angka kemiskinan di NTT mencapai 19,48% atau sekitar 1.127.570 orang, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 menunjukkan prevalensi stunting pada balita di NTT sebesar 37,9%, menempatkannya sebagai provinsi kedua dengan prevalensi stunting tertinggi setelah Papua Pegunungan. Dalam upaya menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menegaskan komitmennya untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah ini diambil guna memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif meski adanya keterbatasan dana. Menurut Yoris, kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih berpikir kreatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif. Beberapa sektor yang menjadi fokus peningkatan pendapatan daerah antara lain optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan sektor pariwisata, dan peningkatan pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sika juga tengah menata ulang sistem birokrasi agar lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan anggaran meski menghadapi keterbatasan Meski menghadapi keterbatasan, Yoris optimistis bahwa strategi ini dapat membawa Sika menjadi daerah yang lebih mandiri secara ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI edisi Senin 10 Maret 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.